Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung halaman merupakan kampung di mana tempat kita dilahirkan dan tempat menghabiskan masa anak-anak hingga menjelang dewasa. Kampung merupakan saksi bisu atas perjuangan kehidupan kita yang dilalui hari demi harinya. Di dalam kampung terdapat ciri khas tersendiri, diantaranya adat istiadat, pakaian, bahasa, dan asal-usul di kampung tersebut. Maka dari itu, saya Nisa Permatasari Wagiman Putri ingin berbagi informasi mengenai kampung saya, yaitu Kampung Pangindangan. Baik, langsung saja kita undang Bapak Dede Wagiman sebagai narasumber dalam acara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ya, makasih. Gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana? Adek ini mengundang saya sebagai orang tua istilahnya gitu. Jadi begini, Pak, saya ingin mengetahui informasi dan ingin menggali lebih dalam lagi mengenai asal-usul Kampung Pangindangan Desa Cieri ini. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya saya telah mengganggu waktunya hingga Bapak dapat hadir dalam undangan ini. Yang Bapak ketahui bagaimana sih asal-usulnya kampung ini? Oh, itu yang ada tanyakan. Jadi sebenarnya begini, sebelum kita melanjut jauh atau melampau jauh ke nama Kampung Pangindangan, kita kembali aja dulu ke sejarah berdirinya atau adanya Kabupaten Majalengka. Sebelum jadi Majalengka, dulu itu adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang namanya Nyi Ambedkasi, atau dengan terkenalnya dengan nama Nyi Rambut Kasih, yang memimpin kerajaan yaitu Galuh Pakuan. Sejarah Desa Cieri atau Kampung Pangindangan Desa Cieri itu asal usulnya dari Ibu Ratu yang dulunya diajak masuk Islam sama kerajaan kesepuhan dari Cirebon yang dipimpin oleh kalau nggak salah itu Pangeran Muhammad Saleh, atau mungkin Pangeran Muhammad kalau nggak salah ya, malu udah tua lupa. Setelah itu berhubung Ibu Ratu tidak mau atau tidak sepakat dengan ajakan dari kerajaan kesepuhan dari Cirebon, kerajaan Islam dari Cirebon itu, Ibu Ratu itu pergi untuk menemui sepupunya di Telaga Manggung atau kerajaan Telaga Manggung. Kakak sepupunya di Telaga Manggung mau dijumpai sama Ibu Ratu, ternyata daerah situ udah dikuasai oleh kerajaan Islam atau dikuasai oleh orang-orang Islam. Dari sanalah sebelum mencapai ke Telaga Manggung, Ibu Ratu beserta para penggawa atau prajurit dan atau pengawal-pengawalnya tidak sampai datang ke sana, yaitu singgah di kampung ini. Sejarahnya begitu. Jadi ini kampung ini dulunya pesinggahan atau pesindangan orang-orang yang sindang di kampung ini. Dulunya ini masih hutan belantara, sedangkan yang sekarang menjadi kantor kepala desa Cieri dulu itu
kebun ilalang. Kalau bahasa Sunda sih namanya Eri gitu ya. Singkat cerita, Ibu Ratu beserta para pengawal-pengawalnya menguburkan atau menyimpan barang-barangnya seperti barang pusaka, barang-barang kerajaan lainnya, seperti alat-alat tombak, golok, gobang dan lain sebagainya, tombak, tameng itu dikubur di daerah kira tanam dan diberi tanda atau diberi ciri batu-batu yang besar. Setelah itu lama-kelamaan diganti batu besar itu seperti batu nisan yang merupakan gambaran sepintas makam atau kuburan. Padahal yang di dalamnya itu perabotan dan alat-alat perang dari kerajaan Galuh Pakuan atau kerajaan dari Ibu Ratu Nyirambut-Kasih. Singkat cerita, berhubung ini telah disindang atau pasindangan atau pesindangan, Ibu Ratu itu kembali lagi, pulang lagi ke Majak yang dulunya itu sebelumnya bukan Majak. Dulunya itu tempat pohon majak semua. Sampai yang sekarang dijadikan kecamatan. Kemudian yang dinamakan Desa Ciri itu dulunya kebun ilalang. Kalau bahasa Sunda ya kebun atau tegal Erih yang banyak airnya. Kalau bahasa Sunda dikatakan air itu kan cai, jadi dikatakan cai Erih. Babad Alas Amr itu sampai membuat bangunan dan sampai banyak penduduk yang bikin rumah atau pekauman di sana. Sampai ke sini banyak yang sindang, banyak yang mampir, istilahnya kan gitu. Banyak yang sindang dan terbentuklah sebuah blok atau sebuah pekauman di kampung ini. Pekauman di sini dan pekauman di kebun Erih itu hampir sama banyaknya. Namun ada suatu perubahan yang namanya itu bukan menyerupai tapi mengejar zaman atau menjalankan zaman, sampai dibikinlah atau dibentuklah suatu ya kalau dulu kerajaan suatu raja, kalau sekarang suatu pimpinan. Dibentuklah pimpinan yang ada di kebun ilalang atau di kebun Erih itu. Sampai sekarang dibikin kantor kepala desa Cierih yang diambil dari kata Cai Erih gitu ya. Kemudian kampung ini singkat cerita bisa dikatakan Panindangan itu sebetulnya pasindangan gitu ya. Ya berhubung orang Sunda sampai dengan latah bahasa Sundanya itu dikatakan Panindangan gitu ya. Kalau dulu pasindangan atau pesindangan atau pesinggahan. Itulah singkat cerita tutur galur sejarah Panindangan atau kampung Panindangan. Yang dikatakan Panindangan itu kan pesinggahan atau pesindangan Ibu Ratu Nyirambut-Kasih, Raja Galuh Pakuan yang memimpin Kabupaten Majalengka. Begitulah Dek singkat ceritanya. Barangkali ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan
Nah, Pak. Barangkali bisa Bapak Ya. menjawab atau tahu atau sepengetahuan saya. Nah, Pak, kira-kira pada tahun berapa ya kampung ini didirikan? Dan siapa saja sih tokoh yang terlibat? Kalau nggak salah kampung ini didirikan sekitar tahun 1700-an kalau nggak salah itu. Tapi bukan kampung yang dibikin, cuman desa dulu. Blok desa itu kalau nggak salah dibikin sekitar, kalau nggak salah tuh kata orang tua saya juga, ini juga ya kata orang tua, didirikan pada tahun 1000 atau 172 itu kalau nggak salah ya, 172 didirikannya. Kemudian sampai ada kepala atau ada pimpinan ya, kalau sekarang disebutnya kuwu ya, kalau dulu kan kepala dan pimpinan. Kalau nggak salah itu kata orang tua itu namanya Pak Ali yang pertama kali memimpin desa Cilirih ini. Kalau yang sekarang yang muda-muda mungkin namanya siapa tuh kan? Acep ya. Kalau misalnya ya begitu. Barangkali ada lagi. Ya, cukup Pak. Sudah, terima kasih Bapak telah memberi informasi kepada kami dan pada rekan-rekan saya di sini. Oke, jadi kita dapat simpulkan bahwa asal-usul Kampung Panindangan adalah tempat di mana persinggahan Nyi Rambutasi beserta pengawalnya. Sehingga nama kampung ini disebut Pasindangan atau Panindangan. Dan untuk yang sekarang menjadi kantor Desa Cilirih dahulunya sebelumnya yaitu hamparan luas yang ditumbuhi ilalang, atau ilalang dalam bahasa Sundanya yaitu eurih, pohon eurih yang memiliki banyak air. Atau di dalam bahasa Sunda air itu adalah cai. Bila disatukan menjadi pohon ilalang yang tumbuh air, dan dalam bahasa Sundanya cai eurih, sehingga nama itu latah menjadi Cieurik. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.